Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang gentleman dari Kesultanan Oman, berarti di Timur Tengah ini, dekat Yaman. Jadi ada seorang Ba'alwi dari Oman, itu gagah berani membuat antitesis, membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sip, oke, jempol. Itulah seharusnya Ba'alwi Indonesia bertindak. Tunjukkan karya, atau pendukungnya tunjukkan karya, tunjukkan antitesis. Tetapi masalahnya, pertarungan ini walaupun gentleman berani melawan, ternyata belum tentu menang. Jadi setelah berani, setelah gentleman, ya harus punya kekuatan baru bisa menang. Berani saja tidak cukup. Maka dulu ada pernah kiai dari Garut itu, kalau nggak salah Kiai Haji Mahyidin, ya, doktor beliau itu, sama membuat antitesis, kemudian mendebat Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan ternyata kalah. Akhirnya beliau taslim, menyetujui kepada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Videonya masih ada di channel ini, silahkan dibuka-buka lagi. Dan banyak di antaranya yang mencoba membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berakhir dengan kekalahan atau kewirangan karena data-datanya, argumen-argumennya pada salah. Dengan mudah dipatahkan oleh para pendukung Kiai Haji Imaduddin. Malah Kiai Haji Imaduddin belum mengcounter, belum menjawab. Orang-orang seperti Said Qori, orang-orang seperti Kiai Haji Nur Ihya sudah lebih dahulu mencocornya, mencecarnya, mempermalukannya. Sebenarnya tidak ada yang dipermalukan dalam adu argumen ini, tetapi yang salah memang merasa malu. Tiwas wis semangat, sudah berapi-api paling benar membantah, merungkatkan, membodoh-bodohkan Kiai Haji Imaduddin, ternyata dia sendiri yang salah-salah, dan kesalahannya itu diakuinya juga, diakui bersama. Inilah mungkin yang dihindari oleh para kiai-kiai, ulama-ulama yang ogah untuk membuat tesis bantahan, karena akan kelihatan ngawurnya, kelihatan salahnya, kelihatan tidak menguasai masalahnya, kelihatan tidak menguasai kitabnya. Karena apa? Karena yang punya acara ini Kiai Haji Imaduddin, beliau lebih well prepared, lebih mempersiapkan, lebih tahu banyak tentang referensi-referensi, kitab-kitab, dan celah-celah, ilat-ilat, argumen, data, dalil di dalamnya itu. Diakui atau tidak? Karena yang membuat acaranya itu, yang punya hajatnya itu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan sejauh ini mereka tidak pernah mempersiapkan ilmu nasab sedemikian komprehensif dan dalam seperti Kiai Haji Imaduddin. Karena kalau dalam perang ini adalah semacam serangan mendadak. Serangan mendadak di pagi buta, dan mereka tidak pernah menyangka dan mempersiapkan apa-apa. Jelas kocar kacir. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah heran kalau orang-orang yang selama ini alim, kiai, ulama, dan lain-lain di kalangan para Ba'alwi selalu ngeles, selalu beralibi, tidak level, tidak mau membahas, buang-buang waktu, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka belum siap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil satu contoh bagaimana dahsyatnya gempuran Kiai Haji Imaduddin terhadap sebuah antitesis yang membantah tesisnya itu.
Jadi dikuliti habis, dibahas habis sampai detail-detailnya, sehingga tidak ada kesempatan untuk lolos. Dan kita sebagai penonton yang ilmiah tentu saja juga bisa menilai sampai di mana kekuatan argumentasi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu. Baiklah, kita akan melihat satu contoh bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menguliti seorang Ba'alwi dari Yaman, Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim. Jadi ini bagi Ba'alwi Indonesia dan para mukibinnya akan menjadi ngeri. Wah, jangan-jangan gua dikuliti juga ini. Termasuk diantaranya Kiai Haji Fakhrur Razi. Beliau hanya hit and run saja. Hanya omong saja, mau mendebat, mau membalas, mau berargumen, tetapi yang dominan adalah opini, framing, tuduhan-tuduhan. Itu gantinya. Jadi patokannya gini aja deh. Ulama sekelas Mahdi Rojai yang ahli nasab, kemudian sekelas Syekh Ali Jum'ah yang mufti Mesir, itu tidak mampu menjawab kegelapan nasab Ba'alwi di abad 3, 4, 5, 6, 7 itu. Kok kosong? Mereka tidak bisa menjawabnya itu. Tidak mampu menjelaskannya. Tidak mampu menghadirkan kalimat-kalimat, nukilan-nukilan, dalil-dalil dari kitab yang menyatakan ketersambungan mereka kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua saja sudah nyerah. Berarti kan memang tidak ada datanya. Dan mereka berdua pun akhirnya beropini, menuduh, marah. Itu udah cirinya kehabisan data. Maka dengan berpatokan pada Syekh Mahdi Rojai dan Syekh Ali Jum'ah yang dalam tanda kutip sudah menyerah, maka hampir bisa dipastikan Ba'alwi Indonesia dan para mukibinnya pun tidak akan bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, terutama menjawab di abad-abad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 500 tahun kegelapan Ba'alwi itu, menghadirkan satu sinar terang pun tidak bisa. Dan itu sudah diwakili oleh orang-orang besar semacam Syekh Mahdi Rojai dan Syekh Ali Jum'ah. Mereka sudah menyerah, maka Ba'alwi Indonesia dan para mukibin di Indonesia pun dipastikan sudah menyerah. Apa yang akhirnya akan dilakukan? Ya framing-framing, opini-opini, tuduhan-tuduhan, judgment-judgment, cap-cap yang buruk-buruk itu. Itu jalan keluar mereka. Wasa'a sabila, dan itu sejelek-jelek jalan. Atau dalam pedoman diskusi dari Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Itu sudah mereka coret. Tidak ada perdebatan yang baik itu, kajian-kajian ilmiah dengan hati yang sejuk. Hanya fokus konsentrasi pada penelitian kitab, pada penggalian dalil dan data. Tidak. Semua sudah dicoret. Gantinya adalah wajadilhum billati huwasu, dan bermujadalahlah dengan hal-hal yang buruk. Wajadilhum bil ghadab, bermujadalahlah, berdebatlah dengan kemarahan. Wajadilhum bisukht, ini yang sudah keluar dari batas-batas diskusi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipastikan karena kehabisan amunisi inilah, kehabisan senjata inilah, mereka akan menggunakan senjata framing, menggunakan senjata tuduhan, pemecah belah umat, perusak agama, pemfitnah, dan lain-lain dalam rangka memenangkan pertempuran ini. Itulah cara berpikir siapa itu? Yang kotor-kotor itu otaknya dalam memenangkan pertempuran. Cara-cara licik, cara-cara tidak fair, cara-cara menghasut, propaganda. Siapa coba pelakunya? Tahu sendiri. Di kita ada namanya PKI, caranya licik. Di dunia internasional ada Yahudi, caranya juga licik.
Ada juga Hitler, caranya juga licik. Ada juga Belanda, caranya juga licik. Jadi mereka tidak fair play, tidak bertempur sebagaimana mestinya, tetapi menggunakan cara-cara licik, cara-cara kotor, cara-cara jahat. Itulah yang harus kita waspadai. Kehabisan data, kehabisan argumen, tidak bisa menjawab, tidak bisa berdiskusi dengan otak, maka digunakanlah cara-cara seperti tadi itu. Menghasut, menuduh, memfitnah, menyatakan sebagai pemecah belah umat, pemecah belah ulama dan habaib, pemecah belah muslimin Indonesia. Itu cara-cara kotor. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong kapan membahasnya ini, menguliti Ahmad bin Aud bin Alwi al-Ibrahim. Untuk lebih jelasnya, Anda pemirsa, para netizen, silahkan baca di rminubanten.or.id, menjawab kitab Al-Izhar karya Ahmad bin Aud bin Alwi al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Itu kalau kita bahas bisa panjang ini, bisa berjam-jam ini durasinya. Nanti kita sambung lagi ya. Yang tadi prolog saja dulu. Kok kenapa para pendukung Ba'alwi, kiai-kiainya, ulama-ulamanya ogah membuat tesis seperti ini, seperti orang Oman ini? Karena takut dikuliti. Takut ditelanjangi, malu dong. Udah mah membuat antitesisnya susahnya minta ampun, kemudian dipaksa-paksakan dibuat, juga akhirnya hasilnya kacau balau, mudah diserang oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya mending gua framing aja, beres urusan. Jadi sebagai informasi, kitab bantahan ini berjudul Kasful Fadihatil Ilmiyah Litarikh wan Nasab Ba'alwi. Jadi nama kitabnya itu Izharu Hakikatil Mudda'i Kasfil Fadihat Al-Ilmiyah Litarikh wan Nasab As-Sadat Ba'alwi. Kemudian beliau menyebutnya kitab Al-Izhar. Jadi yang nulis ini adalah Ba'alwi Oman, dekat Yaman, Kesultanan Oman, dekat Yaman. Ahmad bin Aud bin Alwi al-Ibrahim. Jadi menurut datanya kitab itu selesai 12 Juli 2024. Jadi inilah langkah gagah berani dari Ba'alwi Oman. Tetapi akhirnya dikuliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi prolognya adalah Al-Izhar ini bernarasi bahwa Ahmad bin Isa itu benar hijrah ke Hadramaut. Jadi dia pun mau menampilkan data dan fakta, referensi-referensi yang menjawab kegelapan malam pada nasab Ba'alwi abad-abad 4, 5, 6, 7, 8 itu, yang 550 tahun itu, terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Dia akan berusaha menampilkan yang terbaik untuk Ba'alwi. Mampukah? Dilihat dari profil, siapa Ahmad bin Aud bin Alwi ini? Apakah dia lebih terkenal dari Syekh Mahdi Rojai? Apakah dia lebih terkenal dari Syekh Ali Jum'ah? Tidak. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengenalnya. Maka otomatis tadi itu di atas, orang sekelas Syekh Mahdi Rojai, orang sekelas Syekh Ali Jum'ah pun sudah dalam tanda kutip menyerah, apalagi ini. Begitulah kita melogikanya. Tetapi nggak apa-apa, kita kuliti saja. Jadi belum apa-apa, kitab ini di awalnya sudah tercium oleh Kiai Haji Imaduddin. Oh ternyata kitab ini berusaha menutupi sebuah kebohongan, sebuah ketiadaan, sebuah skandal, ditutupi, dimanipulasi, diseleweng-selewengkan kata-katanya, sehingga kebohongan itu ditutupi. Kebohongan yang ada itu untuk menutupinya harus melakukan kebohongan yang agak besar. Kebohongan yang agak besar kemudian ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Begitulah seterusnya, sambung menyambung, bercerita tentang kebohongan-kebohongan.
Bagaimana usaha dari Ahmad bin Aud bin Alwi ini? Pertama, dia mengatakan Ahmad bin Isa tidak dimakamkan di Hadramaut. Kalau begitu, di mana kuburnya, bos? Di mana kuburnya Pak Imad? Begitulah kira-kira. Di mana kuburnya? Jadi Bang Ahmad ini menanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin, kalau tidak di Hadramaut, terus kuburnya di mana? Suruh nyari Kiai Haji Imaduddin di mana kuburnya Ahmad bin Isa. Ini jawabnya bingung juga ini. Pertanyaannya tidak ilmiah, permintaannya tidak ilmiah. Tetapi kudu dijawab, di mana kuburnya coba? Fakta yang ada, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib itu tahun 234 Hijriah ada di Madinah. Ada dalam kitab Al-Ghaibah halaman 199. Tetapi tidak ada keterangan dalam kitab-kitab wafatnya di sebelah mananya, Madinah. Jadi kalau orang tidak diketahui makamnya, itu sudah biasa. Banyak orang, miliaran orang ini tidak diketahui tepatnya makamnya di mana. Tetapi ini tidak bisa membantah bahwa makam yang di Hadramaut itu palsu. Karena Ahmad bin Isa tidak pernah ke Hadramaut. Tidak ada kitab-kitab di masa itu menuliskan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Ada juga karangan Ba'alwi hijrah tahun 317. Itu artinya usia Ahmad bin Isa itu 131 tahun. Dan untuk orang berumur ratusan tahun baru hijrah melakukan perjalanan jauh itu tidak masuk akal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak poin-poin yang dikuliti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam tulisan beliau ini. Insyaallah kita sambung karena terlalu panjang pada pertemuan berikutnya. Karena ini cukup seru ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.